selamat datang di channel Dia Story. Kali ini kita menceritakan novel Menikahi CEO Tengil. Sebelum lanjut membaca, dukung channel ini ya dengan cara menekan tombol subscribe, like, and comment. Terima kasih. Itu anakku, teriak Jack seketika membuat seluruh perhatian tertuju padanya. Syok, itulah ekspresi dari keempat orang yang ada di dalam sana. Jangan bercanda Jack, ucap Sandra. Kau serius? Tanya Excel memastikan. Sementara Joe hanya bersiul sambil memandang perut Ayu. Dan David tanpa aba-aba langsung menghampiri Jack lalu melayangkan pukulan ke arahnya. Dasar bajingan, teriak David sambil terus memukuli Jack. Sementara Jack hanya diam tak melawan. Pikirannya kosong tak tahu harus berbuat apa. Apa kau tahu betapa sedihnya Ayu? David mencengkram kerah kemeja Jack lalu memukulnya lagi. Apa lu tahu kesengsaraan yang gua alami gara-gara ngidamnya yang gak masuk akal? Lu harus tanggung jawab dan lu harus ganti rugi. Mas David, berhenti, teriak Sandra. Ya ampun mas, kupikir kamu mukulin Jack gara-gara hamilin Mbak Ayu. Tapi ternyata karena kamu gak tahan ngadepin permintaan Mbak Ayu yang aneh, batin Sandra. David lalu melepaskan tubuh Jack yang sudah babak belur. Ayu hanya diam tak tahu harus berbuat apa. Dan Sandra yang mengetahui wajah kakaknya yang sudah seperti mayat langsung menghampirinya dan mendudukannya di sofa. Sementara Joe membantu Jack bangun dan mengajaknya duduk bersama yang lain. Baiklah, aku harap semua tenang dulu dan kita bicarakan ini baik-baik. Excel mulai menengahi karena di sini hanya dia yang masih tenang dan tak memihak siapapun. Baiklah, siapa yang mau bicara dulu? Tanya Excel pada Ayu dan Jack. Tetapi keduanya bungkam, tak ada yang mau bicara. Ayu, apa benar bayi yang kamu kandung adalah anak dari laki-laki ini? David menunjuk Jack. Ayu hanya mengangguk dan menundukkan wajahnya. Dia tidak berani bertatap muka dengan Jack yang sudah menghampirinya, karena saat ini Jack terlihat menyeramkan. Bagaimana bisa terjadi? Dan lo, astaga, lu cowok yang ada di kamar Ayu waktu itu kan? Tanya David akhirnya ingat. Pantas wajahnya terasa tidak asing. Dia rekan di perusahaanku dan manajerku, jawab Joe. Gue gak nanya sama lu, gue bertanya pada mereka berdua. David menatap Ayu dan Jack menunggu jawaban. Tetapi keduanya bungkam, tak ada yang mau menjawab. Jack berdiri dengan wajah dingin dan datar. Jangan sampai ada yang tahu kalau itu anakku, dan jangan pernah mencoba menghubungi atau menemuiku. Aku tak menginginkannya. Tatapan tajam Jack tertuju pada Ayu, seolah merobek dada hingga menusuk langsung ke jantungnya. Seketika Ayu menenggakkan wajahnya, dan air matanya mengucur dengan deras. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Dia sangat syok atas penolakan ini. Dia tidak pernah mengharap laki-laki itu mau bertanggung jawab. Tetapi dia juga tidak pernah menyangka akan mendapatkan kata-kata setajam ini secara langsung. Setelah mengatakan itu, Jack langsung pergi dengan wajah kaku dan dingin. Sandra dan David yang mendengar perkataan Jack langsung emosi. Dasar bajingan, Jack. Sandra berusaha menerjang Jack. Tetapi Excel langsung memeluk dan menahannya dari belakang. Pesan aku Excel, aku akan menghajar wajah sombong itu. Kendalikan dirimu, kau sedang hamil. Aku tak peduli, aku ingin membunuh si brengsek dan tak bertanggung jawab itu. Di sisi lain David yang mendengar itu mengeram marah dan berusaha menghajar Jack, tetapi dihalangi oleh Joe. Minggir dari hadapanku, atau kau juga mau mati, desisnya. Aku tidak bermaksud membela Jack, tapi aku yang mengenal Jack dan aku tahu maksud perkataannya. Tidak seperti yang kalian pikirkan, jadi biarkan aku dulu yang bicara padanya. Setelah itu akan kuserahkan dia padamu. David berusaha menahan emosinya dan mencari kebohongan di mata Joe. Tetapi yang didapat hanya keseriusan dalam setiap ucapannya. David langsung mengangguk dan Joe langsung lari mengejar Jack. Kenapa kakak membiarkannya pergi? Sandra memprotes. Biarkan saja San,
Lagi pula dari awal aku tak mengharap dia itu mau bertanggung jawab. Setelah mengatakan itu, Ayu pergi masuk ke kamarnya. Aku akan menemani Mbak Ayu. Sandra langsung mengikuti kakaknya masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar itu Sandra memeluk kakaknya dan membiarkan kakaknya menangis, melepaskan semua unek-uneknya hingga kelelahan dan tertidur. Di tempat yang jauh di sebuah klub malam, seorang laki-laki tengah mabuk. Dia sudah menghabiskan botolnya yang ketiga. Wajahnya penuh luka dan penampilannya benar-benar berantakan. Tetapi walau begitu, ketampanan dan keseksiannya masih membuat wanita yang berada di klub itu menggila. Bahkan ada yang tak segan menghampiri dan merayunya. Tetapi dia tidak menghiraukannya. Bahkan dia mengusir wanita-wanita itu dengan kasar. Akhirnya aku menemukanmu, kata Joe lalu di samping Jack duduk. Aku tahu, maksud perkataanmu bukan begitu. Joe memesan minumannya. Jack masih menghiraukannya. Lalu dia sudah minum banyak tetapi dia masih belum terlalu mabuk. Jadi apa yang bisa kulakukan, kakak? Jack langsung menengok ke arah Joe. Jack tidak bisa tidak mengacuhkan Joe kalau dia sudah memanggilnya kakak dengan nada begitu manis, dan Joe tahu itu. Aku bahagia, kata Jack kemudian. Aku tahu ini. Kau menginginkan ini sejak lama, tapi kau tahu konsekuensinya. Aku takut tak bisa menjaganya lagi. Agus sudah pernah gagal sekali. Aku takut justru akan membahayakan mereka, kata Jack frustasi. Aku tahu, tapi aku yakin kau akan bisa menghadapinya. Joe menepuk-nepuk pundak Jack. Tidak untuk sekarang. Apakah kau mau membantuku? Joe tersenyum. Tentu apapun itu, asal bukan menikahinya. Jack menyeringai. Kau mau mati, ha? Tentu saja tidak. Aku masih ingin bercinta dengan wanita seksi. Joe, aku serius. Oke, serius. Apa yang kau inginkan? Aku akan pergi. Jadi, bisa kau pastikan mereka aman sampai aku kembali. Aku bisa memantaunya dari jauh, tapi aku tahu siapa yang bisa menjaganya 24 jam. Siapa? David. David siapa? Kakaknya Ayu. Siapa Ayu? Oh ya ampun, kurasa kau sudah mulai mabuk. Ayu itu wanita yang kau hamili. Dan David adalah laki-laki yang tadi mengajarmu sekaligus kakak dari Ayu dan Sandra. Jelas. Eits, tunggu dulu. Kau bakal tak tahu nama wanita yang sudah kau hamili. Aku hanya melakukan one night stand, lalu meninggalkannya saat kamu menelepon dan mengalami kecelakaan itu. Wow, jangan bilang dia wanita yang membuatmu meninggalkanku di Singapura. Astaga, apa dia juga wanita yang kamu bilang telah meninggalkanmu waktu itu? Jack mengangguk. Joe bersiul. Amazing. Ternyata wanita di keluarga berwajah istimewa. Sampai kedua kakakku bertekuk lutut semua, kata Joe sambil tertawa. Ya, dia sangat istimewa dan sangat luar biasa. Karena setelah itu, aku selalu membandingkan wanita yang kutiduri dengannya, dan tak ada yang bisa mengalahkannya. Wow, stop dude. Aku tahu mau mendengar. Aku tahu mau mendengar kisahmu di ranjang, dan kurasa sudah waktunya kau istirahat. Kau sudah mabuk. Joe menarik Jack menuju lift dan masuk ke ruangan Jack. Ya, klub itu memang milik Jack. Joe lalu merebahkan Jack di sofa ruangannya. Joe, berjanjilah kau akan menjaganya. Jack mengumam sebelum akhirnya tertidur. Joe lalu pergi dan meninggalkan note di meja Jack. Sekali lagi Joe membelah udara malam dan menuju tempat David. Sesampainya di tempat David, Joe langsung masuk tanpa ada yang menghalangi. Di ruang tamu yang sudah rapi kembali duduk Axel dan David, yang ternyata masih menunggunya. Mana Jack? Tanya David tanpa basa-basi. Kita harus bicara. Jangan bilang dia berhasil kabur. Tatapan tajam David menusuk Joe. Oh, tenang saja. Saat ini dia tertidur dengan pulas setelah menghabiskan 4 botol bir. Jadi tak mungkin dia bisa kabur. Lalu kenapa tak lo bawa ke sini? Itulah yang aku bicarakan. Tunggu apa lagi? Bicaralah. Bukan di sini, tapi di tempat yang tidak ada orang yang tahu selain kita bertiga. Bahkan Ayu dan Sandra sekalipun. Oke, tapi lalu menuju ruangan kerjanya yang kedap suara dan langsung menguncinya begitu mereka sudah masuk semua.
Jadi penjelasannya apa yang bakal lo berikan. Tapi sebelum itu kamu harus berjanji, rahasia ini tidak akan bocor keluar. David mengangkat alisnya. Apa gua kayak orang yang tidak bisa menjaga rahasia? Hanya memastikan saja. Joe mendelik bahunya. Katakan saja apa yang mau lo sampein. Bosan gua nungguin, oke? Jack sangat senang ketika tahu dia akan menjadi seorang ayah. Tapi